bersyukur menyembah Allah yang hidup, menyembah Allah yang menyatakan Engkau Bapa bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab itu kami datang terus untuk mencari dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Kau Tuhan selalu berkata bahwa Engkau Allah yang tidak pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi melebihi kekuatan kami. Sehingga dengan iman kami berkata pagi ini Tuhan, sekalipun kami ada dalam lembah-lembah kekelaman, maka kami tahu gada dan tongkat-Mu selalu ada menyertai dan menghibur kami. Sekalipun kami berhadapan dengan lawan-lawan dan musuh-musuh kami tahu Tuhan Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan kami. Sekalipun ada air mata yang keluar dari mata kami Tuhan, dari hidup kami, karena keadaan dan situasi, karena mungkin kami berada di tengah badai, tapi kami percaya Tuhan Engkau tampung air mata kami dalam firman-Mu Tuhan, sehingga Engkau akan memberikan kami ketenangan di tengah badai. Terima kasih Tuhan. Dan pagi siang ini kami datang kepada Tuhan mencari Tuhan. Sebab itu berfirman-Lah Engkau Tuhan, karena kami memiliki iman seperti perwira Kapernaum yang berkata kepada Tuhan Yesus, katakan sepatah kata saja, maka ada satu hal yang besar, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi. Dan iman yang sama kami nyatakan kepada Tuhan, nyatakan firman-Mu Tuhan, maka kami Tuhan boleh mengalami hal-hal perkara-perkara yang besar, kemerdekaan demi kemerdekaan. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang selalu memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi umat-umat-Mu, definisikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu berasal daripada-Mu Tuhan. Firman yang menuntun, firman yang menyembuhkan, firman yang menguatkan kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi anak. Haleluya. Silakan kita kembali Bapak Ibu. Ya, dengan kasih Allah saya ucapkan selamat pagi menjelang siang dan shalom Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan itu baik. Amin. Bukti kebaikan Tuhan, maka pagi siang ini saudara kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. So di luar sana banyak orang mau beribadah, tetapi saudara karena mereka di situasi dan lingkungan mungkin kelemahan tubuh, mungkin juga mereka beribadah saudara mau offline, tetapi karena di lingkungan mereka belum mengizinkan. Tapi kita bersyukur saudara, di tempat ini kita boleh sama-sama beribadah secara offline. Itu karena penyertaan Tuhan. Dan Bapak Ibu juga yang ada di rumah, yang saya nggak katakan menyaksikan, saya nggak mengatakan menonton, tapi yang mengikuti ibadah ini dari rumah, percayalah Alkitab mencatat ketika kita mencari Tuhan, maka ada kehidupan yang dari Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan setiap kita. Saudara, intinya adalah kalau di tempat di mana kita berada hari ini kita memang mencari Tuhan, menyembah Tuhan lewat ibadah ini, maka percayalah saudara, anugerah rahmat Tuhan, pengurapan Tuhan, kasih setia Tuhan juga akan mengalir bagi Bapak Ibu di rumah dan bagi setiap kita tempat ini. Nah saudara, pagi ini saya bersyukur, terima kasih kepada Pak Gembala. Saya juga baru kenal Pak Gembalanya saudara. Terima kasih untuk kepercayaan yang sudah diberikan untuk saya melayani Tuhan dan seluruh pengerja di tempat ini. Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Muda Peggy Christian Tulango. Saudara, Tulango itu bukan sop tulang di Sumatera Utara, tapi Tulango itu marga. Sama-sama kita dari utara, tapi kita beda pulau. Saya itu dari Pulau Sulawesi dan saudara ada di Pulau Sumatera. Tapi puji Tuhan, mau di pulau manapun kita, suku, kaum, bahasa dan bangsa itu milik Tuhan. Amin. Harus memuji Tuhan seperti lagu pujian kita tadi. Tiba saatnya kita dikumpulkan bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Amin. Nah, saya sudah berumah tangga, istri saya satu, saudara di belakang sana. Saudara baru Cinaga, saudara. Ya, istri saya orang Chinese Sunda, saudara. Dan saya punya anak satu juga tuh, umur 9 tahun, masuk 4 SD, dan kami melayani di Medan, tinggal di Medan untuk saat ini. Saudara, puji Tuhan. Nah, pagi siang hari ini saya mau sharing tentang satu firman Tuhan. Nah, saudara, kita hari ini ada dalam satu keadaan, dalam satu situasi sebagai bangsa, sebagai saudara masyarakat
atau sebagai orang-orang mau percaya kepada Tuhan ataupun tidak, maka kita saudara ada dalam satu situasi di mana saudara kita ada di satu keadaan, satu situasi yang kalau saudara hari-hari ini kita dengar, kita baca berita, kita lihat dari media manapun saudara, maka saudara hari-hari kita ada satu keadaan di mana saudara tidak ada kabar-kabar yang menguatkan. Saudara, sedikit sekali kabar-kabar yang membangkitkan iman, sedikit sekali saudara kabar-kabar yang meneguhkan kita, yang membuat kita saudara berani, punya keberanian untuk melangkahkan kaki kita untuk saudara berjalan ke hari-hari, ke masa-masa yang ada di depan kita. Kenapa? Karena hari-hari ini saudara kita sedang masuk dalam satu situasi, dalam satu kondisi lewat pandemi yang kita kenal dengan corona. Makanya gereja ini saudara menyediakan melaksanakan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan, masuk dan cuci tangan, saudara, ada pemeriksaan suhu tubuh dan lain sebagainya. Saudara, bahkan disebut kita ada di new normal, ada satu normal yang baru, artinya ada satu gaya hidup yang baru, yaitu saudara gaya hidup yang sebelum pandemi kebiasaan itu saudara kita nggak lakukan, pakai masker, biasanya kita salaman, worship leader tadi kasih salam, baru sadar, oh iya salam kasih. Kenapa? Karena dulu sebab kehidupan kita nggak seperti zaman sekarang, ada di atmosfer yang berbeda. Dan saudara kita melihat hari-hari ini karena pandemi yang kurang lebih saudara sudah mau 8 bulan. Saudara, apa yang terjadi? Mengakibat goncangan ekonomi, goncangan yang lain, saudara, itu mulai terjadi. Nah, akibatnya saya baca kalau nggak salah di sebuah koran sekitar 5-6 hari yang lalu, maka surat koran itu berkata selama pandemi ada 67,3% orang itu mengalami stres, mengalami depresi, mengalami surat keadaan yang sulit. Kenapa? Karena banyak sekali surat ekonomi mulai berubah, segala sesuatu mulai berubah. Betul saudara? Saudara, orang yang tadi dia memiliki pekerjaan tiba-tiba nggak memiliki pekerjaan lagi. Orang yang bekerja, saudara, yang berusaha, yang punya income yang lumayan pada waktu 6-8 bulan sebelum daripada pandemi terjadi, tapi hari ini saudara secara global pendapatan mereka berkurang kurang lebih 70% dan lain sebagainya. Hari-hari ini kita ada di realita ini. Tapi dengar baik sebagai orang percaya, Alkitab mencatat, Tuhan memberikan kita satu kebenaran. Alkitab mencatat begini saudara, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan pernah melebihi kekuatan. Artinya saudara, situasi keadaan boleh sulit. Artinya saudara, segala hal boleh menjadi sesuatu yang berbeda dari hari sebelumnya. Tapi ingat, ada satu hal yang pasti, bahwa Tuhan kita gak pernah berubah. Saudara, Tuhan kita itu tidak pernah mengizinkan satu keadaan untuk membuat kita turun. Saudara, tangan Tuhan terulur bukan membuat kita menekan kita supaya kita itu jatuh, tersungkur. Tapi ingat baik, ketika tangan Tuhan terulur, saudara, ada satu hal yang Tuhan selalu lakukan. Ketika tangan Tuhan terulur, tangan Tuhan itu selalu tangan pertolongan. Tangan Tuhan itu selalu terulur untuk menolong kita, untuk membangkitkan kita, untuk menyentuh kita, saudara, dan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita yang setuju katakan amin. Nah, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Saya akan mulai dari sini. Mari kita buka Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Saya akan mulai dari sini sudah. Amsal pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-14. Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-14. Di situasi seperti ini yang harus kita bangun, ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Sama-sama satu ayat saja dulu. 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, Alkitab bilang begini, orang yang bersemangat, orang yang bergairah, orang yang terus saudara membangun sebuah optimisme di dalam Tuhan, dalam kehidupannya, maka di masa apapun Alkitab berkata semangat optimisme itu di dalam Tuhan akan saudara membuat kita punya kemampuan menanggung, menjalani, melewati setiap proses-proses, setiap penderitaan dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu dengar baik, Alkitab mencatat kesusahan itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan setiap manusia secara spesifik.
Sedekat-dekatnya kita dengan Tuhan, seluar biasanya kita dengan Tuhan, kesusahan itu Tuhan akan terus tempatkan. Ada ayatnya, ada. Matius 6 ayat 34, Alkitab bilang apa sih? Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kenapa? Karena besok punya kesusahan sendiri, lusa punya kesusahan sendiri, 3 hari ke depan punya kesusahan sendiri. Artinya kesusahan itu Tuhan akan Tuhan izinkan terus dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita punya ketergantungan kepada Tuhan. Kesusahan itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Untuk apa, saudara? Tuhan mau melihat hidup kita. Tuhan melihat motivasi kita. Tuhan melihat iman kita. Apakah iman kita yang berkata Tuhan baik, aku akan terus berjalan dengan Tuhan waktu keadaan saudara keadaan yang baik saja, keadaan yang enak-enak saja, saudara, atau sebaliknya kita mau ikut Tuhan dengan motivasi yang benar. Iman kita adalah iman sekalipun, bukan iman asalkan. Nah, saudara, ternyata saya pelajari di Alkitab, semangat adalah salah satu bukti bahwa kita adalah orang-orang yang percaya dan punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Semangat, saudara, adalah pembuktian bahwa kita ini benar-benar punya iman sekalipun. Kalau melihat ada 3 anak muda di kitab Daniel, saudara, mereka itu adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau saya pelajari, saudara baca di Alkitab, siapa Sadrak, Mesak, Abednego? Ketika mereka dari pembuangan masuk kontestasi, saudara, mereka masuk dan dipilih oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu, masuk dalam dunia pemerintahan. Alkitab mencatat 3 orang ini dunia pemerintahan, bukan followers, bukan pengikut. Mereka pemimpin-pemimpin. Bayangkan anak muda, orang asing menjadi pemimpin di negeri asing pada waktu itu. Nah, Alkitab mencatat satu waktu ada sebuah dekret daripada Raja Nebukadnezar, yaitu apa? Semua harus menyembah Allah yang disembah oleh Nebukadnezar, karena mereka sedang membuat sebuah patung untuk disembah. Dan Alkitab mencatat ada sebuah dekret, kalau pada waktu menyembah ada yang tidak menyembah, maka mereka itu harus ditangkap dan resikonya harus mati. Ini masalah iman. Apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego? So, mereka membuktikan iman mereka. Mereka tidak mau menyembah Allah asing. Mereka tetap menyembah Allah, saudara, Allah Israel yang mereka sembah. Alkitab mencatat, ketika waktu penyembahan itu dimulai, maka 3 orang ini semua bersujud. 3 orang ini tetap di sana, berdiri. Alkitab mencatat, singkat cerita, mereka ditangkap. Ketika mereka ditangkap, saudara, ada satu kesempatan diberikan kepada mereka. Ayo kamu menyembah sekarang. Kalau kamu menyembah kepada patung yang kami sembah sebagai Allah, maka kamu akan dibebaskan. Saudara tahu 3 anak muda ini bilang apa? Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, maka kami akan tetap menyembah Dia. Saudara, apa artinya? Ada satu semangat, ada satu gairah, ada satu optimisme yang membuktikan kepercayaan iman mereka kepada Tuhan. Sekalipun Allah yang kusembah enggak menolong aku, tapi aku akan tetap menyembah kepada Allah itu. So, lihat apa yang terjadi. Mereka dimasukkan ke dapur perapian. Tapi lihat semangat mereka yang membuat mereka sanggup menanggung penderitaan-penderitaan itu. Saudara, ketika kita terus bersemangat, maka semangat itu akan, saudara, memberikan kita energi, kekuatan, kemampuan untuk fight dengan segala sesuatunya, untuk bertarung dengan segala sesuatunya, untuk berperang dengan segala sesuatu. Bapak Ibu ingat baik, dalam kehidupan kita ini, saudara, peperangan rohani. Dan dalam peperangan, saudara, dalam segala aspek kehidupan kita ini selalu aktif, saudara. Peperangan rohani aktif. Saudara, peperangan juga kita melawan diri kita. Musuh terbesar kan diri kita. Mengalahkan keegoisan, mengalahkan kesombongan, mengalahkan gengsi, mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan ketakutan. Saudara, musuh itu adalah kita sendiri. Peperangan ini selalu on, selalu aktif dalam kehidupan kita. Maka saudara, semangat itu, gairah kepada Tuhan harus terus terbangun.
maka kita akan mampu selalu tampil menjadi pemenang dalam kehidupan kita, saudara. Banyak orang sering kalah, sering sekali mengalami kekalahan. Banyak orang sering kali menyerah dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam keadaan-keadaan kesulitan, dalam keadaan-keadaan ketika mereka mulai mengalami penderitaan yang mengakibatkan banyak orang, kalau istilah anak muda, banyak sekarang orang yang lagi galau. Itu istilah anak muda. Karena kesusahan selalu mengakibatkan banyak orang saudara yang mulai terisolasi dengan kegalauan itu sendiri. Banyak orang sudah karena kesusahan mereka mulai stres. Saya pernah mengalami ini, saudara. Banyak orang karena kesusahan, karena penderitaan mengalami kegalauan. Saya percaya depresi. Saya juga dulu pernah mengalami ini. Karena penderitaan, saudara, ada orang yang sampai bunuh diri. Saya juga sudah pernah mengalami ini dulu. Karena penderitaan, saudara, ada orang saudara yang mulai mundur, melepaskan iman. Mereka menjual imannya kepada Yesus. Mereka jual, mereka lepaskan. Karena penderitaan, karena alasan saudara keuangan, karena alasan karir, karena alasan masa depan, saudara, mereka jual iman mereka. Mereka lepaskan iman mereka kepada Tuhan. Padahal sebenarnya satu hal yang harus kita aktifkan di saat-saat kita mengalami. So Alkitab bilang kepada kita, yang terpenting yang harus kita bangun hari ini itu kita harus bersemangat, kita harus punya gairah, kita harus punya antusiasme yang tinggi dalam kehidupan kita berjalan bersama dengan. Nah, saya akan masuk lebih dalam. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Ketika kita sadari bahwa peperangan itu, tantangan-tantangan, penderitaan, kesusahan-kesusahan itu akan selalu aktif dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita bangun terus menerus dan terus kita pertahankan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Selesai ini kita baca 3 ayat saja, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Oke, mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu melintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya apa? Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, di masa-masa sulit ada satu hal yang jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, yaitu apa, saudara? Kita itu jangan sampai lemah dan putus asa. Ini saudara yang harus kita waspadai. Hari-hari ini saudara, jangan sampai saudara kita itu menjadi lemah dan putus asa. Kenapa? Ketika kita saudara mengambil keputusan menjalani hidup dengan lemah dan putus asa, maka dengan baik, masalah terbesar dalam kehidupan kita adalah pada waktu kita dalam keadaan di mana kita lemah dan putus asa. Sebab ketika kita lemah dan putus asa, maka lihat, kita itu nggak akan mampu melihat Tuhan, rencana Tuhan. Ketika kita lemah dan putus asa, kita nggak mampu mendefinisikan keadaan sebagaimana Tuhan melihat keadaan itu sendiri.
Ketika kita lemah dan putus asa, sulit sekali kita mau percaya bahwa keadaan itu sanggup berubah. Ketika kita lemah dan putus asa, kita nggak akan mampu suruh melihat jalan keluar daripada sebuah keterpurukan yang kita alami. Saudara dengar baik, saya belajar di Alkitab. Hari-hari ini saya belajar lagi, saya cari saudara. Kapan saudara Tuhan bilang bahwa sesuatu itu tidak mungkin itu untuk berubah? Saya belajar di Alkitab, saya belajar terus saudara. Saya search, saya cari kisah-kisah Alkitab. Saudara mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saudara nggak ada satu ayat pun yang berkata begini bahwa itu nggak akan mungkin. Satu hal yang sulit itu nggak akan mungkin berubah jadi baik dalam konteksnya Tuhan. Artinya nggak pernah Tuhan bilang bahwa aku nggak mampu ubahkan itu. Nggak pernah Tuhan bilang kamu nggak mampu, kamu nggak akan bisa bergerak lebih baik daripada hari ini. Saudara, nggak ada. Yang Alkitab selalu bilang begini, jika engkau mendengarkan firman yang kusampaikan hari-hari ini dan engkau melakukan dengan setia, Ulangan 28 ayat 1 sampai 13, Alkitab berkata, segala berkat ini akan turun. Saudara-saudara tanya kepada musisi, menurut kamu hidup itu seperti apa? Mereka akan berkata, hidup itu seperti melodi. Keyboard itu ada putih, ada hitam. Saudara. Putih itu mayor, hitam itu naik setengah minor, betul ya? Kunci D itu saudara, dia harus ada hitamnya, harus ada naik setengahnya. Kalau enggak saudara, dia akan jadi D minor, enggak ada D mayor. Kalau saudara tanya kepada olahragawan, hidup itu seperti apa? Maka mereka akan bilang hidup itu seperti pertandingan, karena mereka punya naluri untuk bertanding. Saudara tanya kepada tentara, army, dan mereka berkata hidup ini adalah peperangan, karena naluri mereka untuk berperang. Tapi kalau saudara tanya kepada saya, hidup itu seperti apa? Maka saya katakan hidup itu adalah pilihan. Karena kita berkata, jika kau mendengarkan firman yang kusampaikan hari ini, melakukan dengan setia, segala berkatnya akan turun. Ditutup dengan gini, engkau akan naik, tak pernah turun dari kepala dan ke depan. Tetapi saudara, ayat 14 atau ayat 15 selanjutnya berkata, jika engkau tidak mendengarkan firman yang kusampaikan hari ini dan tidak melakukan dengan setia, maka segala hal ini akan terjadi bagimu. Langit akan menjadi terbata, tanah akan jadi bersih, dan lain sebagainya. Hidup ini dalam pilihan. Nah, ketika kita lemah dan putus asa, kita itu selalu akan menjadi orang yang terbawa arus, sehingga kita nggak mampu menanggung penderitaan kita. Ketika kita lemah dan putus asa, selalu nggak punya gairah untuk menerobos. Ketika kita nggak bergairah lagi, karena kita dalam keadaan lemah dan putus asa, maka kita itu nggak akan mampu melihat segala sesuatu dari konteksnya Tuhan. Padahal Tuhan selalu bilang, konteksnya begini, Tuhan itu selalu bergerak dengan realita. Kita pun harus bergerak dengan realita begini. Ya, hari ini aku susah. Ya, hari ini aku dalam keadaan sulit. Ya, hari ini aku dalam keadaan titik terendah. Ya, hari ini bagi manusia ini sukar, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Dan bagi aku yang percaya kepada Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Saudara, ini realita, bergerak dan realita. Tapi di tengah realita yang sulit, pakai iman, aktifkan iman, buktikan iman kita. Iya, memang aku dalam keadaan galau. Iya, aku dalam keadaan terpuruk. Iya, memang sulit bagimu, sulit bagi dunia, nggak mungkin bagi dunia. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan aku yang percaya kepada Tuhan itu firman. Maka kemerdekaan lewat firman itu akan terjadi. Dan terobosan demi terobosan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya juga mengalami proses berapa bulan. Saudara, beberapa bulan yang lalu sampai hidup kan harus ada proses. Tapi saya pernah berada dengan istri dan anak itu dalam satu titik, kurang lebih dari bulan Mei, bulan Juni. Satu titik yang mana Tuhan proses keadaan kami belum pernah sesulit itu, belum pernah sulit. Diakibatkan karena kami membantu orang, membantu teman. Ternyata kami itu ditipu, mengalami penipuan, padahal kami sangat tulus membantu. Semua kami lakukan, semua kami kasih. Ternyata semua
Itu penipuan. Yang mengakibatkan saudara, apapun dari kami itu semua ada. Apapun dari kami semua. Pernah kami mengalami saudara cari uang receh 100 perak, 500 perak, kami kumpulkan, kita nggak punya apa-apa saudara. Dapat, saya ingat waktu 390. Wah, senang. Setelah itu saudara berjalan, susah lagi. Di tempat kami itu saya pegang panti asuhan. Kita ada total 20 orang ya. Dan ada di kami seperti itu. Saya sampai nggak punya apa-apa. Kendaraan nggak punya. Karena membantu orang ya pakai aja kendaraan. 2 mobil saya banyak. Sepeda motor banyak. Handphone banyak. Karena bantu. Pak masih butuh ini Pak, ya silakan. Pak 1 minggu lagi betul ya. Dan ratusan juta. Pada waktu itu sudah kami titik itu terendah. Berapa bulan yang lalu? Dan seumur hidup saya nggak pernah mengalami. Jalani. Hidup itu seperti itu. Sampai satu waktu saya istri dan anak kami ambil keputusan bahwa kebetulan juga corona, bangun pagi, siang setelah makan siang, malam setelah makan malam, bangun terus. Dan kami terus membangun medsos. Nah setelah ketika kami mencari Tuhan, maka Tuhan mulai menuntun yang firman. Ada firman. Saudara, firman mengajarkan kami ampuni dan kami mulai mengampuni saudara orang yang menipu kami. Saudara, dan kami terus menjalani kehidupan yang demikian sampai hari ini. Apa yang terjadi? Surah hal yang tidak masuk di akal. Dalam perjalanan Tuhan mulai kasih firman yang menghidupkan. Aku akan menyelesaikan hari ini. Aku akan menolong. Hari ini kau akan melihat mujizat. Dan tahu tak saudara? Setiap hari kami nggak tahu dari mana berkat. Setiap hari berkat itu mengalir. Sepeda motor saya itu bisa balik. Ada orang berkati balik. Handphone saya bisa balik. Komputer, laptop bisa balik. Dan setiap hari so, nggak ada hari tanpa mujizat. Ini udah kalau nggak salah kemarin itu hari ke-19 saudara. Tiba-tiba saudara orang yang saya nggak kenal WA saya, Pak bisa tolong rekening, baru kasih nomor rekening. Ada orang datang ke saya bawa makan, ketika dia pulang, tunggu, ada yang saya lupa sudah pulang saudara. Ambil uang segini nggak pakai amplop, kasih saudara 3,5 juta. Dan saudara saya nggak tahu sampai semalam saudara. Orang pagi-pagi baru selesai bangun tidur ada yang WA. Ini nomor Pak Pegi kan? Tuh, saya nggak tahu ini siapa. Kenapa nggak ada di WA Bapak nggak ada foto soalnya? Oh iya betul, ini nomor saya nggak pernah ganti. Kalau kemarin handphone saya itu ada bermasalah, jadi WA nggak bisa dipakai. Kurang lebih 1 bulan. Oh gini, Pak bisa minta nomor rekening ada sedikit untuk Bapak. Udah makan 1-2 hari. Saudara makan 1-2 hari pasti kasih 2 juta. Saya sengaja bilang nilai. Kenapa? Yang memberi ini bukan orang yang mampu. Yang tolong saya, yang Tuhan pakai untuk tolong saya semua, bukan orang-orang yang hebat, bukan pengusaha. Saya banyak kenal pengusaha, saya banyak kenal orang berpangkat. Hampir setiap hari minum kopi, nggak ada tuh. Tapi saudara orang yang ngasih, saudara orang yang tiga di orang, dipajak, saudara. Orang yang cuma penjahit anak muda biasa, saudara orang yang susah. Tapi itu hari 19 saya hitung, hari ke-19, bahkan saya list. Setiap hari, walaupun berkat Tuhan tidak bisa diukur dengan itu. Tapi saya mau katakan, ya realitas saya susah pada waktu itu. Tapi lihat, di tengah-tengah realitas susah, saudara kami nggak mau hidup dalam keputusasaan. Kami selalu berkata, setelah doa, kami klaim firman Tuhan. Setiap doa, sudah mau amin. Aku tahu Tuhan bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perbuatan yang besar. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami. Pencobaan yang kami alami, pencobaan biasa nggak melebihi kekuatan. Dan kami percaya Tuhan. Dan hari ini kami akan bergembira karena Tuhan. Maka Kau akan berikan keinginan apa yang diinginkan hati kami. Allah Tuhan akan mencukupkan apa yang kuperlukan untuk kekayaan dan kemuliaan. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan, memberikan kami terobosan. Hari ini kami mengalami terobosan, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan 19 hari
Setiap hari tidak pernah kami melihat mujizat Tuhan. Maka saya katakan ke orang, saya hidup karena mujizat. Mobil orang semua taruh di rumah. Saya pulangin, dibalikin lagi, palangin, balikin. Itu mobil saya. Mobil orang. Mobil saya banyak tuh. Sudah saya pulangin, orang tuh bilang enggak, taruh situ dulu. Pakai. Sudah bayangkan. Bahkan surat mobil minggu lalu sampai ada 3 Pak ternyata pakai. Mobil ini udah bulan-bulan sudah pakai. Di sini saya melihat sudah. Coba kalau saya lemah dan putus asa terus, apa yang terjadi? Tidak akan ada terobosan. Nah, saya tutup di sini sudah. Pada waktu saudara, apa yang harus kita lakukan supaya saya tutup sini 5 menit? Apa yang harus kita aktifkan supaya kita nggak lemah dan putus asa? Supaya kehidupan kita ini harus terus bisa bergairah terus dengan Tuhan. Apa yang kita harus aktifkan? Yang pertama yang harus kita aktifkan di ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sayap itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang pertama yang harus kita aktifkan adalah aktifkan ingatan kita kepada Yesus. Dalam konteks ayat yang ketiga bicara tentang Yesus nanggung bantahan dari orang-orang yang berdosa, padahal Dia nggak berdosa. Ini bicara tentang bantahan itu. Hari-hari ini sudah, ini yang saya lakukan. Yaitu saya terus mengaktifkan ingatan saya kepada Yesus tentang salib. Ketika Yesus naik ke kayu salib, ada 8 pertukaran terjadi. Seharusnya kita yang hina, saudara, Yesus naik ke kayu salib sehingga kita itu bisa dimuliakan, jadi orang mulia. Saudara, seharusnya saudara kita yang berdosa, tetapi saudara ketika Yesus naik ke sana, Yesus tanggung dosa kita. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya apa saudara? Supaya Alkitab bilang, supaya kita punya akses. Upah dosa adalah maut. Saudara, kutuk dosa, kutuk kemiskinan bagi kita. Yesus naik, Dia buka saudara kesempatan itu, Dia buka akses itu lewat iman, maka kita mengakses segala sesuatu. Maka kita selalu berkata, lewat bilur-bilur Yesus kamu sembuh, bilur-bilur aku sembuh. Bilur Yesus, semua kegagalan kita, semua sakit penyakit, semua dosa dan kutuk sudah Dia tanggung di sana. Nah, bagian kita apa? Aktifkan terus ingatan kita kepada Yesus, ingatan kita kepada salib, ingatan kita kepada karya-karya Yesus. Maka itu akan membangkitkan iman kita, yang membuat kita semua tidak akan terpuruk terus dalam kelemahan dan keputusasaan. Ketika kita mengingat karya Yesus, otomatis saudara, kita mulai mengingat janji Yesus, janji-janji Tuhan yang akan teringat. Nah, ketika kita mengingat janji-janji Tuhan, pemazmur pernah berkata, Mazmur 119 kalau nggak salah, janjimu itulah yang menghidupkan aku. Apa yang hidup? Semangat yang hidup. Apa yang hidup saudara? Gairah kita yang hidup. Apa yang hidup saudara? Saudara, iman kita mulai bangkit, mulai hidup. Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan. Bagaimana janji itu menghidupkan kita? Ketika kita ingat, saudara, aktifkan ingat kita kepada Yesus, kepada salib. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana saudara? Apa yang harus kita aktifkan supaya kita nggak lemah dan putus asa? Di ayat saudara yang kedua dikatakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Setelah kita aktifkan ingatan kita pada Yesus, kepada salib, maka saudara follow up selanjutnya, tingkatan selanjutnya adalah apa saudara? Mulai fokus kepada Yesus. Setelah kita ingat, nah sekarang atur fokus. Fokus kepada Yesus berbicara tentang fokus kepada garis akhir. Kenapa fokus kepada garis akhir? Garis akhir itu jangan jalan keluar. Kenapa kita harus fokus kepada Yesus, kepada garis akhir? Dengar, karena orang yang sedang fokus, ketika seseorang sedang fokus, maka orang yang sedang fokus tidak akan pernah mengeluh. Orang yang sedang berfokus tidak akan pernah membantah. Orang yang sedang berfokus, dia tidak akan pernah bersungut-sungut, karena dia sedang ada tertuju kepada satu titik. Biasanya orang yang tidak fokus, saudara, dia akan banyak berbantah, dia akan banyak bersungut-sungut.
Karena saudara nggak ada pencapaian, nggak ada satu tujuan. Tapi kalau orang yang sedang fokus, coba lihat saudara, seorang pelari. Coba lihat saudara, seorang yang sedang bertinju. Saudara, dia fokus. Waktu dia kena, saudara, dia akan berusaha, saudara, menyeimbangkan kembali. Maka dia goyang, saudara, dia akan menyeimbangkan kembali. Kenapa? Dia sedang fokus dalam bertanding. Coba dia kena, dia maki-maki. Dia kena, dia bilang, oh kenapa aku bodohkan? Dia kena, maka saudara, dia akan buyar dan tidak akan ada kemampuan dan titik lemah. Dia akan semakin besar, semakin menonjol, dan musuh akan menyerang titik lemahnya, dan dia akan tersungkur di sana. Dia akan tetap berdiri sebagai orang yang lemah dan putus asa. Saudara, hari ini dua hal ini akan selalu membuat kita menjadi orang yang tetap bersemangat. Hari-hari itu saudara, dua hal tadi saudara yang akan membuat kita ini tetap bersemangat dengan Tuhan, tetap bergairah, mengaktifkan ingatan kita kepada Yesus. Dan yang kedua saudara, kita mulai fokus kepada Yesus dengan baik. Kalau kita terus aktifkan ingatan kita kepada karya Yesus, percayalah, kita akan melihat karya-karya Yesus, janji-janji yang kita lihat. Ketika kita mulai saudara fokus kepada Yesus, maka akan selalu ada jalan keluar yang kita lihat. Di tengah-tengah kegelapan, tantangan, goncangan dunia, kita butuh terang. Sekecil apapun terang, kita akan mampu melihat semua jalan terang. Ingatkan fokus, maka saya percaya saudara, hidup kita akan semakin kuat dalam Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ketika kita mulai fokus kepada Tuhan, kita mampu berkata gini kepada Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang. Orang yang fokus akan mampu berkata dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku katakan, ku tenang sebab Kau di saat badai. Materaikan firman-Mu dan mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Tuhan hari-hari ini kami tak bergairah dengan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan lemah dan putus asa. Sebab itu kami mau Tuhan aktifkan ingatan kami kepada Yesus, kepada karya-karya-Mu, kepada salib-Mu.
dan kami akan fokus kepada Yesus. Maka kami percaya Tuhan, kami tidak akan menjadi lemah dan putus asa, karena kekuatan Tuhan mengalir memenuhi setiap kami. Berkati umat-umat-Mu di tempat ini, berkati gereja-Mu, berkati hamba-Mu sebagai gembala dan seluruh pengerja. Biarlah kami melihat di hari-hari ke depan ada tuaian yang besar. Gereja dipakai untuk menuai jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang berkaitan dengan Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu kita diberkati Tuhan. Dalam firman Tuhan disampaikan hambanya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, sekaligus kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman Warta Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jalan Pematang Siantar, nomor 57, Pagar Jati, Dusun 8, Lubuk Pakam. Shalom Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Untuk minggu depan kita boleh lagi bersama-sama beribadah dan bersekutu di gereja ini. Adapun kegiatan pelayanan gereja kita untuk seminggu ke depan yaitu hari Senin 26 Oktober 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Selasa 27 Oktober 2020 yaitu doa malam di akhir bulan pukul 19 WIB di gereja ini. Hari Rabu 28 Oktober 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Kamis 29 Oktober 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini, dan ibadah kul kita pukul 19.30 WIB di gereja ini, dan tuan rumahnya yaitu Bapak Kalvin. Hari Jumat 30 Oktober 2020 yaitu doa pengerja dan jemaat untuk persiapan ibadah raya pukul 7 malam di gereja ini. Hari Sabtu 31 Oktober 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini, dan ibadah pemuda-pemudi kita pukul 19.30 WIB di gereja ini. Hari Minggu 1 November 2020 yaitu doa fajar pukul 5 WIB di tempat gereja ini, dan ibadah raya kita serta perjamuan kudus dan sekolah minggu masuk pukul 10.30 WIB di gereja ini. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita di tempat ini seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah DSTM, pengumuman warga kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Gembala ataupun para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah. Amin. Visi gereja kita tahun 2020 yaitu tahun penglipat gandaan atau Matius 13 ayat 23. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Demikian pengumuman warta jemaat untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah minggu kita pada siang hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, pandang kiri kananmu, katakan Tuhan memberkati engkau sepanjang minggu ini. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah.
ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Sang Raja, penyelamat seluruh umat manusia. Di siang hari ini terima kasih buat kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami. Kami boleh Tuhan ada di tempat ini oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan pengorbanan-Mu Tuhan, untuk boleh kami ada. Kau selamatkan kami, Kau luputkan kami dari segala dosa, supaya kami layak menerima kerajaan surga. Piala surga Tuhan sediakan bagi umat-Mu, bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau dan percaya. Terima kasih Yesus. Hari ini kami sungguh bangga memiliki Allah yang dahsyat. Kedahsyatan-Mu Tuhan mendatangkan mujizat terjadi bagi setiap orang yang sangat percaya kepada-Mu. Lewat firman-Mu telah mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tertuju kepada-Mu saja. Karena daripada-Mu Tuhan datangnya segala berkat. Sekalipun kami tidak mengalami situasi yang tidak mengenal, karena firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini, supaya kami lebih semangat. Jika kami mempunyai semangat, maka kami mendapatkan kekuatan baru daripada Allah, Allah yang dahsyat. Kuasa Tuhan yang kami harapkan, yang memimpin dan membina kami semua. Sehingga firman-Mu Tuhan yang saat ini boleh menjadi kekuatan baru dan berkat bagi kami semua.
Dan pastikan sebelum pulang kau sudah terima berkat hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
segala karunia-Mu, berkat-Mu melimpah atas hidup kami Bapa. Hingga kami berada di penghujung bulan Oktober ini Tuhan, Kau masih memberkati kami Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, perlindungan, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kau mengatakan kami di tempat-Mu yang kudus. Kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu, penuhi kami di sini Tuhan. Penuhi hati kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus tercurah di tempat ini Tuhan. Dan kami menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bapa, Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi berakar, berbuah dan bertumbuh Tuhan, di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biar nama-Mu yang kami puji dan kami sembah. Turunlah kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab setiap kami haus akan kasih-Mu Tuhan. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami haus akan jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bos Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, agar kami layak meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Agar kami layak menyembah-Mu Tuhan. Kami layak mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkati gereja ini menjadi barometer Tuhan di tempat ini. Biar nama-Mu terpancar dari tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, termuliakan nama-Mu di bumi seperti di surga. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu segala kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Bagai raja wali, terbang bersama-Mu, Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu.
penyembahan kita di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan.
dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Yang dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya.
saat kita hidup di dalam Tuhan, amin. Kita berada di penghujung bulan Oktober ini dan kita semangat untuk menapaki di bulan November, ada amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ada amin Bapak Ibu. Salam dengan salam kasih katakan Tuhan hadir di tempat ini, haleluya. Haleluya, berikan senyuman yang manis. Tuhan Yesus memberkati kita semua di tempat ini, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita saatnya berkumpul di tempat ini, haleluya. Nama Yesus dipermuliakan di tempat ini. Nama Yesus ditinggikan di tempat ini, haleluya. Sama-sama kita angkat
Kita persiapkan tubuh jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, Bapa. Berkat-Mu tercurah di dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami mempersembahkan yang terbaik jadi korban ucapan syukur kami, Tuhan. Kiranya itu berkenan dan termulia di hadapan-Mu, Tuhan. Tidak malah itu menjadi duka yang larut, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu, Tuhan, di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Mari kita berikan yang terbaik dengan hati yang penuh sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.